Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Saya dari Setiasa, kelas manajemen B. Di sini saya akan menyampaikan mind map jurnal dengan bidang manajemen sumber daya manusia. Untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Panji Anyoto SPD MPD. 10 jurnal yang saya ambil. Pertama, pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada kantor pusat PT Pos Indonesia Persero Bandung. Kedua, pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pegawai KPPBC tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. Dan yang keempat, kajian krisis akuntansi sumber daya manusia PT Hesindo Adi Perkasa Tbk Samarinda. Kelima, pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan Balai Pelatihan Teknis Pertanian Kalasei. Dan yang keenam, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan variabel mediator motivasi kerja. Ketujuh, pengaruh kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan Bank Sulselbar. Kedelapan, pengaruh pengembangan SDM dan kepribadian terhadap kompetensi dan prestasi kerja karyawan pada PT Barata Indonesia di Gresik. Kesembilan, pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Kesepuluh, pengaruh komitmen profesional, tipe kepribadian, gender terhadap kepuasan kerja akuntan publik. Dari judul yang pertama, yaitu pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada kantor pusat PT Pos Indonesia Persero Bandung. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu stres kerja dan keputusan kerja karyawan. Stres kerja dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor yang mempengaruhi kerja dan pendekatan sistem kerja. Faktor yang mempengaruhi kerja yaitu beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan waktu, kualitas supervisi yang jelek, dan frustasi. Pada pendekatan sistem kerja dibagi menjadi dua, yaitu individu dan perusahaan. Pada keputusan kerja karyawan dibagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kerja, teori kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kerja dibagi menjadi tiga, yaitu gaya kepemimpinan, penilaian prestasi kerja, kompensasi. Kemudian teori-teori kerja dibagi menjadi empat, yaitu diskrepansi teori, equity teori, two-factor teori, ekspektansi teori. Dapat disimpulkan bahwa stres kerja merupakan kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia dan pekerjaannya, serta dikarakteristikan oleh perusahaan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpan dari fungsi normal mereka. Sedangkan kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Kemudian hasil analisis. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Pos Indonesia Persero Bandung menunjukkan bahwa tingkat hubungan dan yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti gaya kepemimpinan, penilaian prestasi kerja, kompensasi, dan lain-lain. Kemudian, judul yang kedua yaitu pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Ini dibagi menjadi tiga bagian,
di bagian pendahuluan yaitu ada 3 pengertian, yaitu lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Lingkungan kerja, ya dalam bekerja, karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja psikologis. Kemudian disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan organisasi sebagai upaya peningkatan kesadaran kesediaan seseorang agar tidak melakukan keteledoran, penyimpangan, atau kelalaian dalam melakukan pekerjaan. Kemudian, kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja dan disiplin kerja dapat berpengaruh signifikan secara individual dan berpengaruh signifikan secara bersama-sama pada kinerja karyawan PT Cahaya Indo Persada Surabaya. Lingkungan kerja yang nyaman dan tingkat kedisiplinan yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian, pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai KPPBC tipe Madyapabean Tanjung Perak Surabaya. Dalam bagian pendahuluan ada pengertian kemampuan berkomunikasi, kerjasama kelompok, kepemimpinan, dan pemutusan pendapat. Kemudian ada kinerja karyawan. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan berkomunikasi, kerja sama kelompok, kepemimpinan, dan keputusan pendapat dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya bahwa kemampuan berkomunikasi pegawai merupakan penghambat bagi suksesnya pekerjaan kelompok atau suatu tim kerja. Komunikasi akan menghasilkan sinergi positif dalam kelompok. Komunikasi yang baik akan tercipta melalui usaha yang terorganisasi oleh seorang pemimpin yang mampu memobilisasi, menyelaraskan, memimpin kelompok, dan memiliki kemampuan menjelaskan gagasan sehingga dapat diterima oleh orang lain. Keputusan yang baik adalah keputusan yang dihasilkan dari analisis menyeluruh terhadap suatu masalah dan keputusan mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai. Kemudian, kajian krisis akuntansi sumber daya manusia PT Hesindo Adi Perkasa Tbk. Pada bagian pendahuluan dibagi menjadi 3, yaitu akuntansi sumber daya manusia dibagi menjadi 4. Akuntansi sumber daya manusia dibagi menjadi akuntansi sumber daya manusia dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik akuntansi sumber daya manusia, ruang lingkup akuntansi sumber daya manusia, dan tujuan dan manfaat perlakuan akuntansi sumber daya manusia. Dari karakteristik dibagi menjadi 2, yaitu usaha kerja atau usaha yang dapat diberikan dalam produksi, kemudian manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Dalam ruang lingkup akuntansi sumber daya manusia, yaitu Human Resources Accounting, Human Resources Value Accounting, dan Human Resources Cost Accounting yang dibagi menjadi 2, yaitu operational cost, human asset. Kemudian tujuan dari perlakuan akuntansi sumber daya manusia yaitu menyediakan kerangka kerja untuk membantu manajer dalam menggunakan SDM secara efektif dan efisien. Akuntansi sumber daya manusia merupakan akuntansi untuk sebagai sumber daya organisasi. Akuntansi sumber daya manusia merupakan proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia dan mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Hasil peningkatan menunjukkan bahwa
PT Hesindo, Adi Perkasa Tbk Samarinda sepakat mengenai pengakuan sumber daya manusia sebagai aset organisasi seperti yang diungkapkan dalam teori akuntan sumber daya manusia. Namun, PT Hesindo Adi Perkasa Tbk belum menganggap bahwa nilai sumber daya manusia tersebut perlu dikategorikan sebagai aktiva dan disajikan sebagai elemen dalam laporan keuangan perusahaan. Judul yang kelima yaitu pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan Balai Pelatihan Teknis Pertanian Kalasei. Sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu jenis pendidikan dan tujuan pendidikan. Pada pelatihan, yaitu manfaat pelatihan. Terlihat bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dari kinerja karyawan dibagi menjadi dua, yaitu metode penilaian kinerja dan faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja. Dapat disimpulkan bahwa umumnya setiap instansi selalu berusaha meningkatkan kinerja karyawan, termasuk dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Penelitian ini membahas permasalahan pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kalasei. Kesimpulannya adalah pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Kemudian pada judul yang berikutnya yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan variabel mediator motivasi kerja. Studi pada karyawan PG Kebon Agung Malang. Di sini dibagi menjadi 3, lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Motivasi kerja ada teori ERG, yaitu singkatan dari eksistensi, relativeness, dan growth, yang diartikan dengan keberadaan, keterhubungan, dan pertumbuhan. Ini menunjukkan bahwa penerapan lingkungan kerja yang baik sangat disetujui oleh karyawan tetap PG Kebun Agung dalam meningkatkan motivasi kerja dan kinerja karyawan. Hal ini didukung dengan variabel penelitian yang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Penerapan lingkungan kerja yang baik perlu dilanjutkan oleh PG Kebun Agung untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Dengan meningkatkannya motivasi kerja untuk kerja juga akan meningkatkan kinerja karyawan sehingga mencapai tujuan perusahaan yang dapat terlaksana. Kemudian pada judul yang ketujuh yaitu pengaruh kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan Bank Sulselbar. Pada bagian pendahuluan, ada pengertian motivasi kerja, kepemimpinan, kinerja karyawan, kepuasan kerja, pengembangan sumber daya manusia. Di sini saya sudah memberi nomor, yaitu maksud dari nomor tersebut itu bahwa setiap poin sangat berpengaruh terhadap poin berikutnya. Seperti kepemimpinan sangat signifikan terhadap kepuasan kerja, kepemimpinan sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian pada judul berikutnya yaitu pengaruh pengembangan SDM dan kepribadian terhadap kompetensi prestasi kerja karyawan pada PT Barata Indonesia di Gresik. Pada bagian pendahuluan ada pengertian pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kepribadian, kompetensi, kinerja karyawan. Pengembangan sumber daya manusia yaitu pengeluaran yang ditunjukkan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia. Pengembangan kepribadian yaitu kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Kompetensi adalah sebagai alat penentu untuk memprediksi keberhasilan kerja seseorang pada suatu posisi
Dan yang keempat yaitu kinerja karyawan adalah suatu catatan tentang hasil yang dicapai oleh seorang karyawan selama periode waktu tertentu pada bidang pekerjaan yang ditekuninya. Jadi terlihat bahwa pengembangan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan kompetensi. Dan pengembangan kepribadian juga berpengaruh signifikan terhadap kompetensi dan kinerja karyawan. Kemudian judul yang berikutnya yaitu pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Di bagian pendahuluannya ada pengertian budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan prestasi kerja karyawan. Maksud dari bagian tersebut yaitu bermaksud dari hipotesisnya. Pertama, hipotesisnya bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemudian yang kedua yaitu komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemudian yang ketiga pengaruh motivasi kerja secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Jadi dapat dilihat bahwa budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi kerja sangat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja maupun prestasi kerja karyawan. Kemudian judul yang terakhir yaitu pengaruh komitmen profesional tipe kepribadian gender terhadap kepuasan kerja akuntan publik. Di sini pada bagian pendahuluan ada pengertian komitmen profesional, jenis kelamin, akuntan publik, kepuasan kerja, dan kepribadian. Pengertian komitmen profesional yaitu tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Kemudian jenis kelamin dapat dipersepsikan perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian akuntan publik yaitu akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalin praktek akuntan publik. Kemudian kepuasan kerja yaitu dapat mengarahkan kepada sikap positif terhadap kemajuan suatu pekerjaan. Kepribadian yaitu keseluruhan total cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keenam hipotesis tersebut yaitu pertama, komitmen profesional berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kedua, pengaruh kepribadian terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang keempat, interaksi antara komitmen profesional dan kepribadian berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kelima, interaksi antara komitmen profesional dan kelamin berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan semua variabel berpengaruh terhadap kepuasan kerja akuntan publik. Persamaan dan perbedaan dari 10 jurnal tersebut yaitu persamaannya yaitu sama-sama membahas bidang sumber daya manusia dan perbedaannya yaitu dari objek yang diteliti, tetapi sebagian dari jurnal di atas objek yang ditelitinya ada yang sama. Kesimpulannya mengenai pengertian dari beberapa materi yang dijelaskan pada jurnal seperti menjelaskan pengertian dari keyword setiap jurnal. Penjelasan tersebut sesuai dengan bidang manajemen sumber daya manusia dan judul jurnal masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.